Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Nur Aulia Salsabella, mahasiswi dari Universitas Sarimulya Banjarmasin, Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan semester 2. Jadi, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang spermatogenesis. Selamat menyaksikan. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses membentuk sesuatu. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan benih sperma. Melalui spermatogenesis, jutaan sperma dapat dihasilkan setiap harinya loh. Dimulai dari ketika pria masuk masa pubertas, dari sekitar usia 9-14 tahun hingga dia lansia. Mari kita mengenal tentang spermatogenesis lebih dalam ya teman-teman. Jadi, sebelum sel sperma membuahi sel telur, sel sperma harus melalui yang namanya proses spermatogenesis loh teman-teman. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis yang berlangsung selama terus-menerus selama pria itu hidup. Jadi, yang dimaksud dengan selama pria itu hidup adalah mulai dari dia awal pubertas sampai dia usia lansia, itu ternyata dia masih bisa menghasilkan sperma loh teman-teman. Kemudian spermatogenesis menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah diri dan menghasilkan 4 sperma yang ukurannya lebih kecil. Dan proses ini terjadi di tubulus seminiferus. Setelah terjadinya proses pembentukan sel sperma pada tahap awal yang terjadi di tubulus seminiferus, sperma kemudian akan dibawa ke epididymis untuk dimatangkan dan disimpan di saluran vas deferens sebagai persiapan untuk ejakulasi. Setidaknya ada kurang lebih 200 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang 0,05 mm. Proses pembentukan sperma hingga matang dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 74 hari. Kemudian ada tahapan spermatogenesis yang dimulai dengan pertumbuhan spermatogonium menjadi sel yang lebih besar atau yang disebut dengan spermatosit primer. Kemudian sel-sel ini membelah secara mitosis menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 spermatid yang sama besar. Spermatid adalah sebuah sel bundar dengan jumlah besar protoplasma dan merupakan gamet dewasa dengan jumlah kromosom haploid. Setelah itu, pada proses akhir terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang rumit, tetapi bukan pembelahan sel. Perkembangan yang terjadi adalah mengubah spermatid menjadi sperma yang fungsional, kemudian nukleus mengecil dan menjadi kepala sperma, sedangkan bagian besar sitoplasma dibuang. Sperma ini mengandung enzim yang memegang peran dalam menembus membran sel telur. Hasil akhir dari pembelahan sel pada spermatogenesis untuk setiap satu sel adalah 4 buah sperma.